Halo teman-teman, mau dimulai sekarang apa mau nunggu dikit lagi? Ngikut aja Kak. Oke, tunggu dikit lagi ya bentar. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di kelas terjago di mata pelajaran geografi. Untuk materi hari ini, kita bakal bahas tentang pewilayahan sama pusat pertumbuhan wilayah. Ini mungkin materi terakhir ya dari geografi, dari terjago geografi. Oke, teman-teman ada yang mau ngasih pendapatnya nggak tentang apa itu wilayah, apa itu pusat pertumbuhan? Ada yang mau bersuara mungkin? Ada nggak? Enggak Kak. Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk aja. Oke, wilayah itu wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah lain. Nah, jadi wilayah itu tuh merupakan bagian dari permukaan bumi dan setiap wilayah itu punya corak-corak yang berbeda dari wilayah yang lain. Nah, kemudian jenis wilayah itu dibagi dua. Yang pertama ada wilayah formal sama wilayah fungsional. Kalau wilayah formal itu dicirikan dengan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya wilayah pegunungan kapur ya isinya pegunungan kapur semua. Kemudian wilayah hutan gambut isinya hutan gambut semua. Wilayah suku Baduy berarti orang-orangnya itu suku Baduy semua. Kemudian ada wilayah fungsional, itu dicirikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contohnya itu ini, daerah Jabodetabek, terdiri dari 5 daerah, 5 wilayah, ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka kan secara fisik itu kondisinya beda ya, ada yang tempat industri, ada yang tempat metropolitan, dan sebagainya. Namun secara fungsional, mereka tuh saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau udah belajar tentang wilayah, kita masuk ke tentang pewilayahan atau regionalisasi. Pewilayahan itu berarti membagi wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan atau tujuan tertentu. Nah, untuk menentukan pewilayahan ini harus diperhatikan fisik yang meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, keadaan sosial budaya, yang itu penduduk sama budaya. Jadi dari beberapa wilayah itu dibagi lagi ke dalam pewilayahan. Nah, dalam pewilayahan itu ada yang namanya pusat pertumbuhan. Dalam perspektif geografi, pembangunan adalah manajemen ruang. Sangat sulit dikejar target pembangunan untuk menghilangkan jarak antara negara maju dan negara berkembang jika proses pembangunan tanpa menentukan ruang prioritas. Jadi ruang prioritas ini yang akan menstimulus difusi pembangunan pada ruang-ruang di sekitarnya. Dalam istilah ekonomi ini dikenal dengan istilah trickle down effect. Nah, teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri apa itu trickle down effect karena kalau dibahas detail akan sangat panjang ya bahasannya. Sampai sini dulu, paham nggak teman-teman? Ada yang masih belum paham? Paham, Kak. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Nah, di sini ada 3 teori pusat pertumbuhan. Yang pertama teori central place atau tempat sentral. Ini dikemukakan sama Walter Christaller. Dia berpendapat bahwa kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Apabila sebuah tempat mempunyai berbagai fungsi sentral untuk daerah di sekitarnya yang kurang begitu penting, daerah tersebut dinamakan tempat sentral tingkat tinggi. Jadi dalam pewilayahan itu ada satu wilayah yang jadi sentralnya, yang jadi pusatnya. Nah, ini namanya teori tempat sentral. Kemudian teori yang kedua, teori sektor. Ini dikemukakan Mana bola keberuntunganmu
Sama loh, dia bertolak dari kesamaan topografis tempat dataran sama seperti apa yang dasar pengembangan teori Kristaller dan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya daerah ekonomi tersebut. Kemudian teori yang ketiga ini namanya kutub pertumbuhan atau growth poles. Dia dikemukakan sama Perox. Dia menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan itu dinamakan kutub pertumbuhan. Oke, untuk 3 teori ini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada untuk Indonesia sendiri ada pembagian pusat pertumbuhan juga. Ini ada gambarnya, ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, sama wilayah D. Nah, di masing-masing wilayah juga dibagi lagi jadi beberapa wilayah 1 sampai wilayah 10. Nah, ini ada detailnya wilayah mana aja yang masuk wilayah A, B, C, sama D. Untuk wilayah A, dia pusatnya di Kota Medan. Untuk di wilayah B, dia pusatnya di Jakarta. Wilayah C, dia di Surabaya. Sama wilayah D itu di Makassar. Nah, di setiap wilayah juga dibagi lagi jadi wilayah 1, 2, 3, seterusnya sampai wilayah 10. Nah, kemudian yang selanjutnya itu rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW. RT/RW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu RT/RW adalah 20 tahun dan ditinjau kembali 1 kali setiap 5 tahun. Nah, isi RT/RW itu apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa poin isi dari RT/RW. Yang pertama itu RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kemudian ada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kemudian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kemudian perwujudan keterpaduan, keterkembangan antar wilayah, provinsi, serta keserasian antar sektor. Relasi dan fungsi ruang untuk investasi. Kemudian ada penataan ruang kawasan strategis nasional, yang terakhir itu penataan ruang wilayah provinsi sama kabupaten kota. Nah, ini tadi ada RPJP, yang sebelah kiri RPJP sama yang sebelah kanan ini RPJM. RPJP ini ditinjau 5 tahun sekali dan isinya itu RPJM. Gitu teman-teman. Ya, sampai sini dulu paham nggak? Sebelum kita masuk ke rumus-rumus. Soalnya habis ini ada rumus. Kak, boleh jelasin lebih detail nggak? Kurang Ya, paham yang soalnya. mana? Yang mana? Yang tadi, yang sebelum ini. Yang ini. RT/RW. Atau yang mana? Rencana tata ruang wilayah. Benar nggak? Jadi ini RT/RW itu merupakan sebuah rencana. Isinya apa sih? Jadi isinya itu rencana tata ruang, ya. Kenapa? Yang mana nih yang belum bingung nih? Yang masih bingung? Oke. Mungkin koneksi ya, tadi koneksi. Oke, kalau paham lanjut ya. Nah, di sini ada teori tentang interaksi antar wilayah. Ada 3 teori. Yang pertama itu teori gravitasi. Ini pada dasarnya itu ngambil dari hukum fisika. Nggak usah dipusingin ya kalau ada fisika. Jadi kita kaitin nama geografi aja. Jadi teori ini tuh dikemukakan sama W.J. Reilly. Dia berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara 2 wilayah atau lebih di muka bumi dapat diukur dengan memerhatikan jumlah penduduk sama jarak mutlak antara 2 wilayah. Kemudian untuk teori yang kedua ada teori titik henti atau breaking even point.
Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Kemudian teori yang terakhir ada teori konektivitas atau connectivity, dicetuskan sama K.J. Kansky, digunakan untuk menentukan kekuatan arus interaksi barang atau jasa antar wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan. Ini konsepnya ya teman-teman. Nah, kalau dimasukin ke rumus, ini kayak gini nih bentuknya. Teori gravitasi, dia itu I sama dengan K P1 dikali P2 per D jarak antara A ke B di pangkat 2. Kemudian ada ini teori titik henti, rumusnya kayak gini. D sama dengan jarak antara A ke B per 1 ditambah akar dari P per PB per PA. Kemudian teori konektivitas tinggal dibagi jumlah kota. Paham nggak ini rumusnya? Ada yang mau ditanya nggak tentang rumus ini? Atau mau dilanjut aja? Iya, di soal biasanya ada hitungan juga pakai rumus ini. Tapi nggak semua sih. Oke, lanjut. Lanjut latihan soal. Materinya sih cuma itu doang, teman-teman. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Ini ada soal 1, wilayah zona interaksi desa dan kota mempunyai lokasi dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal pengaju adalah suburban, urban fringe, rural, koridor, atau satellite. Banyak yang jawab A nih. Oke, yang jawab A berarti udah paham ya, teman-teman. Suburban itu wilayah yang berada di pinggiran kota. Jadi area ini banyak penduduk yang bekerja di perkotaan atau wilayah pusat. Nah, di sini juga ada sedikit penjelasan tentang wilayah yang lain. Ada wilayah rural itu pedesaan. Kalau urban fringe itu lebih jauh lagi dari kota. Wilayah urban itu kotanya sendiri. Oke, ini masih gampang ya berarti. Oke, lanjut soal kedua. Fenomena desentralisasi pemukiman. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang jawab C sama ada yang jawab E. Desentralisasi berarti tidak terpusat. Yang jawab C berarti udah paham ya. Jadi fenomena desentralisasi pemukiman yang terjadi pada kota mengalami perkembangan pesat ditandai dengan pemukiman yang bergeser ke arah pinggiran. Jadi semakin berkembang suatu kota, berarti pemukiman kota itu bakal semakin bergeser ke pinggiran kotanya. Oke, lanjut ke soal nomor 3, soal sebab akibat.
Ada yang A, ada yang B nih. Oke, kita bahas saja. Yang benar jawabannya yang B, dua-duanya benar tapi nggak berhubungan. Jadi yang pernyataan pertama itu kan interaksi antara dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah sehingga memicu terjadinya perubahan. Nah, itu benar. Kemudian yang pernyataan kedua, seberapa besar perubahan yang terjadi tergantung jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana transportasi dan sebagainya. Nah, ini tuh nggak kalau dilihat tuh nggak berhubungan. Kalau dilihat dari soal itu nggak berhubungan. Oke, ini soal keempat nih, soal yang ngitung. Mungkin ada yang bisa. Ada yang mau nyoba jelasin nggak sama jawabannya? Ada yang mau nggak? Sebelum dibahas, mungkin teman-teman ada yang mau nyoba. Oke, bahas aja ya. Jadi yang benar itu jawabannya 6 km. Nah, di sini ada rumusnya. Oke. Iya, jadi pakai jarak A min B kan, Kak. Sama dengan kan 24. Jadi si jarak THB-nya itu kan dia 24/1 kan. Jadi kan 24/1 itu dia ditambah sama akar 90.000 kan, sama per 10.000. Jadi 90.000 itu dari JAB per 1 ditambah akar THB THP, iya nggak sih, Kak? Nanti hasilnya 24/4 sama dengan ini. Oke, berarti jawabannya 6 ya kamu. Nah, ini Iya, kita bahas. Nah, kan yang ditanya ini ya, D besar. D besarnya yang ditanya. Nah, diketahui kan yang 3 ini nih. Ini udah diketahui. D kecilnya itu tadi kan 24 km. Kemudian yang PA. PA-nya itu tadi 10.000. Kemudian yang PB itu 90.000. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus yang ini. Berarti kalau dimasukin itu 24 per 1 ditambah akar 90.000 per 10.000. Nah, ini kan 9 nih. 9 diakarin itu kan 3. 9 diakarin itu kan 3. Nah, berarti 24 per 4 itu sama dengan 6. Teman-teman paham nggak yang ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nice. Nah, ini ada soal yang berikutnya. Ciri-ciri dari sektor informal di kaum urban. 1, 2, dan 3. Iya, nanti nggak dihapus kok, tenang aja. Ini ada yang mau jawab lagi? Ya,
Oke, ini pembahasannya. Ya, yang benar jawabannya 1, 2, dan 3. Sektor informal kan itu unit kegiatan ekonomi skala kecil. Jadi nggak mungkin tempat mapan itu kan skalanya kecil ya ekonominya. Jawabannya 1, 2, dan 3. Nah, mungkin ini ada soal terakhir. Kalau ada yang mau nyoba ngitung. Ini pakai teori konektivitas. Jumlah jalan dibagi jumlah kota. Ada yang udah nemu? Wilayah A berapa, wilayah B berapa? Wilayah A 1,5, wilayah B 1,5. Wilayah A itu dari 9/6 kan 1,5. Wilayah B kan C/V, berarti 9/6 1,5 juga. Aku ketemu. Berarti dua-duanya 1,5 ya? Iya. Selain itu mungkin ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Oke, ini bisa di mana ya? Nih. Nah, ini jawabannya. Tadi jumlah kota di wilayah A itu ada 6. Jaringan jalannya itu ada 9. Jadi kalau dimasukin ke rumus berarti jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. 9 dibagi 6 jawabannya 1,5. Kalau wilayah B tadi jumlah kotanya ada 7. Jumlah jaringan jalannya ada 10. Dimasukin ke rumus berarti jadi 10/7. Jawabannya 1,4. Nah, kalau dilihat berarti yang punya konektivitas paling tinggi sama potensinya paling banyak itu wilayah A, karena dia nilainya lebih tinggi dari wilayah B. Itu. Paham nggak? Ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Ini udah soal terakhir sih. Berarti untuk geografi di Terjago udah selesai. Dari aku sama Kak Yofi kan dari bulan September ya. Oke. Jaringan jalan tuh yang mana? Jaringan jalan tuh ini garis yang menghubungkan titik-titiknya. Itu namanya jalan. Kalau yang titik itu kota. Oh iya, yang B 6 ya kotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, berarti jawabannya nilainya sama nih. Enggak. Jalannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti benar jawabannya 9/6 juga. Yang ini juga kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jalannya 9. Kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar jawabannya sama dengan berarti. Wilayah itu sama dengan wilayah B. Oke, ada lagi yang mau tanyain nggak? Pokoknya jalan itu bentuknya garis.
Kalau kota itu titik. Berarti untuk geografi di Terjago udah selesai semua ya. Semoga pada paham dari materi Kayofi, dari aku juga. Teman-teman kalau meminta PPT-nya nanti ngomong aja, nanti aku kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyain, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin dari awal geografi di Terjago. Ditunggu kabar baiknya di SNMPTN, SBMPTN atau enggak mandiri. Oke. Makasih teman-teman.